Hi again everyone, welcome back again di Market Update. So untuk update kali ini kita akan skip dulu altcoins karena pergerakan Bitcoin ya seperti yang kita tahu ya menjadi center daripada pergerakan cryptocurrency. Jadi begitu Bitcoinnya dump ya yang lain kena efek juga. Nah jadi kita pengen cari tahu dong sekiranya apa sih yang menyebabkan Bitcoin hari ini terjadi dump. Dan menariknya, uniknya terjadinya tuh di jam yang nggak biasa. Ya, kalau kita lihat kan biasanya terjadi di jam sibuk seperti sesi New York Open atau pada saat menjelang New York Close di sekitar jam 5, jam 4 pagi gitu. Tapi kali ini beda, terjadinya di jam 1 siang, tepatnya pada saat London Open. Ya, jadi sesi London Open di jam 1 siang ada dump pertama, ya itu penurunan lumayan signifikan sedikit, ya selisihnya nggak terlalu banyak. But then di jam 3 ya, jam 4 menuju ke jam 3 itu dumpnya langsung lumayan signifikan. Nah, saya pikir market punya reaction ya terkait dengan sebuah informasi yang setelah saya research kelihatannya cukup masuk akal. Nah itu akan kita bahas di video kali ini. Dan tentu saja nggak kalah hot ya topik yang menjadi perbincangan banyak para influencer juga untuk hari ini, yaitu masalah Gary Gensler. Kita tahu Gary Gensler habis dihajar ya sama anggota Kongres di Amerika Serikat. Ada beberapa hal yang mungkin kita perlu coba untuk bahas sedikit. Setidaknya teman-teman tahu update nih supaya kita juga bisa manfaatkan ya momentum fundamental yang terjadi saat ini. Dan tentu saja dengan turunnya Gary Gensler dari ketua SEC ini tampaknya akan mengubah game plan dari market crypto secara masif ya, secara keseluruhan. Karena memang kita tahu Gary Gensler di sini ada beberapa poin yang dia bisa bilang, yang kita bisa bilang dia sangat tidak cocok, sangat tidak qualified sebetulnya untuk menjadi ketua SEC. Probably kasus-kasus terhadap cryptocurrency yang menjadi utamanya. Oke? So kita bakal bahas dulu teman-teman sekalian, apa sih yang menyebabkan hari ini crypto market dump. Nah, sebenarnya nggak cuma crypto market loh. Jadi kalau teman-teman cek tadi sekitar siang ya, itu pair aset forex terhadap mata uang dolar rata-rata itu juga dump. Euro, kemudian New Zealand, Canadian yen ya, dan juga yang bisa dibilang bersandingan dengan Bitcoin yaitu komoditas. Kita berbicara soal gold, value gold juga tadi siang sama dropnya. Oil dari US ya, UK, kita bilang apa ya itu bahasanya, WTI ya, WTI crude oil itu juga sama dump ya, di jam yang sama berbarengan nih. Hampir semua aset yang terhadap dolar turun. Nah, saya pikir hal ini disebabkan oleh satu kondisi, yaitu setelah rilis data inflasi di UK atau United Kingdom atau Inggris kita bilangnya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, Bitcoin and Ether falls as investors weigh persistent inflation and rising interest rates. Jadi kalau kita lihat datanya tadi tepat jam 1 siang teman-teman, UK ngerilis data inflasi yang tadinya 10,4% diharapkan bisa turun jadi 9,8%. Artinya di bawah 10% nih. Ya, cooling down, benar-benar cooling down. Ternyata masih di angka 10,1%. Dan ini bisa menjadi sebuah warning atau peringatan untuk US ataupun negara-negara lain yang bisa dibilang ya punya masalah lah dengan inflasi gitu ya. Jadi selain CPI yang secara angkanya turun jadi 10,1%, memang sih turun 0,3%, tapi tetap di atas 10%, dan ini tetap dianggap sebagai hot ya. Kalau kita bilang tuh tetap dianggap sebagai situasi yang kurang begitu baik untuk di UK untuk saat ini. Dan setelah itu terjadi ya more or less, sebenarnya kalau kita lihat tadi siang ya, dolar index tuh agak naik. Naiknya nggak banyak, tapi impactnya terhadap yang lain itu terasa sekali. Bahkan untuk Bitcoin sekalipun. Dan sekarang Bitcoin diperdagangkan di bawah $30.000. Nanti kita bakal cek price actionnya. Saya juga bakal sampaikan sekali lagi di update untuk Bitcoin supaya kalian tahu price actionnya. Meanwhile, yang saya pengen bahas di sini lebih ke fundamental update supaya teman-teman punya, ya bisa dibilang antisipasi lah terhadap sentimen-sentimen yang berpotensi terjadi. Setelah data CPI tadi jam 4 sore, nggak terlalu banyak ngefek karena Bitcoin dumpnya itu sekitar jam 2 menuju ke jam 3. Jadi setelah data CPI UK, langsung ada reaction dari para pelaku pasar. Dan sebetulnya reaction tersebut itu bisa dilihat juga dari sini. Jadi kalau teman-teman gunakan yang namanya si EMI Fed Watch Tool, kalau kalian lihat ini saya mencoba untuk melihat probabilitas suku bunga di 14 Juni 2023, bukan bulan Mei. Kalau bulan Mei kan kita kelihatannya udah confirm nih ya bakal naik 25 BPS. Nah, yang berbeda banget teman-teman itu adalah dari sisi kenaikan suku bunga di bulan Juninya
Ya, ekspektasi kita udah pasti masih sama, yaitu The Fed pertahankan suku bunga tetap di angka 5-5,25%. Tapi ternyata angka untuk kenaikan kembali di 5,25 sampai 5,5% pada pertemuan bulan Juni itu meningkat juga teman-teman, dan cukup drastis. Kenapa demikian? Karena 1 minggu yang lalu angkanya itu masih di 5,7% ya. Per hari ini itu udah nanjak jadi 23,3%. Ya, sorry, per kemarin 23,3%. Per rilis data, ya, per rilis data UK inflation tadi itu naik lagi jadi 30,3%. Nah, kebayang nggak sih teman-teman, week by week, kalau misalnya naiknya 20%, 10%, ya ini kita udah tinggal menunggu aja sampai akhirnya 50-50. Ya, balik lagi market akan dibuat galau terhadap potensi The Fed itu nggak konsisten, ya. Jadi dia mungkin akan mempertimbangkan untuk sekali lagi ada kenaikan suku bunga di tahun ini, nggak jadi sekali, tapi lebih tepatnya jadi 2 kali di bulan Mei dan bulan Juni. Is it possible? Maybe, karena dari posisi UK-nya menunjukkan kondisi demikian. Jadi market hari ini reacting atas data UK inflation, dan seketika tadi kita lihat jam 1 menuju ke jam 3 market dump signifikan. Nggak cuma Bitcoin once again, tapi semuanya rata-rata. Ya, tadi saya sempat update sih sebenarnya di Twitter ya. Jadi saya sempat share juga di Twitter profile. Let me share you guys ya. Jadi tadi siang banget after kejadian ya, saya sempat share nih soal gold and Bitcoin ya, bergerak satu arah. Jadi saya bikinnya nih kayak featuring ya, gold featuring Bitcoin One Direction ya. Ceritanya kayak boyband ya. Nah, ini kalian lihat ya, setelah jam 1 terjadi penurunan signifikan, dan ini setelah data UK inflation tadi. Jadi saya pikir balik lagi teman-teman, kadang-kadang unik ya, ketika UK inflation, Euro inflation biasanya nggak terlalu pengaruh, tiba-tiba kali ini pengaruh. Ya, nggak selalu seperti ini, tapi hal-hal seperti inilah yang membuat Bitcoin tambah lama itu tambah semakin nyata. Ya, kita bilang di pasar finansial. Karena berarti jika ini yang terjadi, ini berarti kita berbicara para pelaku pasar nih teman-teman. Udah bukan dari retail-retail aja. Nah, kenapa tahun 2010, 2011, 2012 pada kala itu market nggak selebay seperti sekarang? Bahkan jangan ngomongin itu deh, di bawah 2020 deh, kita bicara misalnya di 2018, 2017, market belum sebegitu lebay terhadap maksud saya reaksi market belum begitu berlebihan terhadap data-data ekonomi yang keluar. Baik itu The Fed, baik itu FOMC, baik itu CPI, mereka doesn't care. Tapi kali ini ada aja ya kondisi-kondisi yang unik yang baru terjadi. Dan hal ini sebetulnya disebabkan oleh para pelaku pasar yang bertambah banyak. Dan kita berbicara di sini bukan dari kita aja yang retail. Karena kalau kita retail, buat apa kita peduliin soal inflasi di UK? Nggak penting buat kita. Tapi buat institusi, buat trader yang ada di UK, kita tahu ya, UK juga adalah salah satu negara dengan, ya kita bisa bilang trader yang cukup banyak ya, yang menjadi profesi mereka di sana. Ternyata pengaruh. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kedepannya akan terus berputar, dan pada akhirnya fundamental tuh akan terus di-upgrade, di-update, dan mau tidak mau, suka tidak suka, kedepannya pasti hal-hal seperti ini akan memberikan pengaruh terhadap pergerakan market atau terhadap pergerakan pasar. That's why kita perlu pahami, kita perlu riset. This time maybe kita nggak persiapan, tapi next time after ada data-data itu kita lihat ada di economic calendar, kita bisa persiapan. Yaitu mungkin poin utama yang saya pengen coba untuk deliver ke teman-teman. Alright, so ini kalau kita lihat ya, ini tadi yang disampaikan ya berdasarkan data yang saya sampaikan juga, yang saya bahas soal kenaikan di angka 10% ini ternyata memberikan pengaruh. Dan rupanya baru-baru ini ada statement juga nih dari salah satu anggota The Fed yang mengatakan bahwa one more 25 basis point interest rate increases and then a hold for quite some time. Berarti kan dia menekankan dong. Kalau kita lihat kan dari CME ini sebenarnya nggak bisa 50-50 karena ada kepercayaan 9,4% di bulan Juni akan ada penurunan suku bunga, which means nggak mungkin sama sekali. Mengingat perkataan daripada si Jerome Powell ya, sejauh ini dia tetap konsisten mempertahankan suku bunga untuk tetap tinggi guna mengatasi inflasi di sepanjang tahun 2023 ini. Alright. So kalau kita cek lagi di sini,
there have been some signs the Fed could be more aggressive towards higher interest rate policy than what the market is pricing. Ya, jadi market saat ini udah reacting atas kepercayaannya bahwa kenaikan suku bunga di bulan Mei adalah yang terakhir. Rupanya bisa jadi berbeda ceritanya karena UK inflation hari ini menunjukkan data yang di luar ekspektasi. Itu yang pertama, teman-teman. Kita perlu take note ya. Jadi saya coba untuk hapus dulu supaya nggak dibahas berkali-kali ya. Nah, economic calendar and this one ya. Nah, yang terakhir teman-teman, ini juga nggak kalah penting ya, karena kita berbicara soal musuh utama daripada kripto, yaitu Gary Gensler. Kita tahu Gary Gensler tuh sembarangan banget ngomong ya, kalau misalnya kita bisa bilang berhubungan dengan kripto aset atau perusahaan-perusahaan kripto. Ethereum sekuritas, ini sekuritas, semua kripto selain Bitcoin adalah securities ya, dia selalu mengatakan hal tersebut. Dan ternyata banyak pihak-pihak yang nggak setuju, terutama dari pihak Kongres. Dan seperti yang kita ketahui, ini kita berbicara untuk posisi Amerika saat ini. Ini kan menjelang pemilu juga nih. Ternyata kripto jadi alat buat pemilu loh teman-teman ya. Karena ada orang yang anti kripto dan ada orang yang dukung kripto. Dan partainya tuh kebelah ternyata. Ada Demokrat dan Republik. Nah ini salah satu partainya, ini ada yang dukung kripto. Dan udah pasti Gary Gensler ini adalah datang dari pihak yang anti cryptocurrency. Nah di anggota Kongres itu sendiri, akhirnya kemarin kalau kita ngelihat ya, ada beberapa anggota Kongres yang kelihatannya sih ya bisa dibilang mungkin untuk mengambil suara rakyat juga ya, terutama buat mereka yang pro kripto. Jadi mereka lumayan nyerang si Gary Gensler sampai akhirnya Gary Gensler kelagapan teman-teman ya, dari beberapa pertanyaan yang ditanyakan. Salah satunya yang menurut saya cukup menarik, ini ada videonya ya, kalian bisa review, bisa lihat juga dari Watcher Guru. Kayaknya pasti rata-rata tahu ya, kalau pemain-pemain kripto pasti tahu yang namanya Watcher Guru, itu sering banget ngasih kita update ya kan. SEC Chair Gensler refuses to answer if Ethereum is a commodity or a security. Jadi waktu ditanya, ini kan ada video reviewnya ya, ditanya ya, Ethereum tuh, nah dia nggak bisa jawab ya. Ditanyanya simple banget, Ethereum tuh adalah security atau commodity dari anggota Kongres namanya Mr. McHenry. Dia nanya nih ya, Gary Gensler nggak bisa jawab. Dia istilahnya gini teman-teman, simple question, yes and no answers ya. Cuman pertanyaannya, jawabannya iya atau tidak aja. Gary Gensler muter ya. Kita intinya nggak bisa jawab. Ya dia nggak bisa kasih statement dengan clear. Dan disinilah akhirnya beberapa anggota Kongres cukup sepakat bahwa Gary Gensler mewakili SEC. Intinya SEC itu nggak jelas posisinya saat ini. Dia mengatakan kripto aset ini bla 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 bla, dan akhirnya anggota Kongres ada yang memberikan keputusan juga bahwa sebenarnya itu merupakan hak, bukan hak lah kita bilang ya, wewenang mungkin ya kita bilang bahasanya, merupakan wewenang daripada anggota Kongres untuk menilai apakah perusahaan itu securities atau bukan ya, intinya financial service lah. Nah jadi ada surat yang dikirimkan juga dari anggota Kongres terhadap si Gary Gensler. Di sini membahas tentang bagaimana SEC sebetulnya meminta exchange yang ada di Amerika saat ini itu untuk terregistrasi ya, melalui proses registrasi atau melalui proses birokrasi yang jelas. Tapi masalahnya adalah SEC tidak membuka hal tersebut. Jadi dia tidak memaparkan secara jelas kalau mau registrasi dan terdaftar di perusahaan yang legal atau menjadi perusahaan yang legal di Amerika, syaratnya tuh seperti apa aja. Nah di situ nggak digambarkan secara clear. That's why anggota Kongres di sini coba untuk menekan ya Gary Gensler, menjelaskan bahwa kamu nih minta orang regis, tapi kamu nggak kasih penjelasan gimana cara registrasinya. Dan pada akhirnya, that's the real problem ya. Kelihatannya mulai terekspos bahwa anggapannya nih teman-teman ya, sama aja kayak Bapepti di Indonesia ya, pengen membuat perusahaan exchange itu jadi legal, jadi mereka yang mengawasi. Tapi masalahnya adalah, Pak, ini saya pengen buka exchange di Indonesia, syaratnya apa? Oh, kita juga belum bisa jawab tuh soal syaratnya, soalnya masalah regulasi kita belum rampung, jadi tunggu sebentar ya. Nah, jadi serba salah kan, jadi serba bingung kan. Ini yang menjadi problem untuk saat ini. Dan pada akhirnya implikasi daripada kejadian ini ya menyebabkan Gary Gensler kelihatannya
memiliki resiko untuk dipecat dari ketua SEC, dan sementara kalau nggak salah sih diganti jadi sama direktur koordinator apa gitu, saya lupa tadi, saya belum review lebih dalam ya terkait siapa calon penggantinya, apakah dia pro kripto atau tidak gitu, dan apakah bisa dengan jelas kali ini membuat regulasi yang clear dan aman untuk memproteksi dana masyarakat gitu. Karena salah satu yang dibahas pada saat hearing dengan anggota Kongres itu juga sempat ditanya loh, Gary Gensler, kamu waktu ngejabat pernah ketemu sama si SBF dari FTX berapa kali? 2 kali, ya kan? Nah, 2 kali itu udah cukup intinya sebagai bukti bahwa Gary Gensler di sini selaku anggota SEC, selaku ketua SEC itu nggak bisa mengamankan dana investor, ya. Bahkan bisa dibilang ada banyak sekali celah untuk para pelaku kripto ini melakukan yang namanya scamming atau mungkin membahayakan uang dari para investornya. Ya, di situ sempat dimention, dan selain itu juga sempat dimention soal Terra Luna ya, ditanya soal Terra Luna, dan terjadi di bawah kepemimpinan si Gary Gensler, dan itu tentu saja dianggap sebagai ya bisa dibilang kecacatan ya daripada kripto di sepanjang tahun 2022 silam atau tahun lalu. Jadi memang hal tersebut ditekankan supaya Gary Gensler nyadar. Lu katanya ngawasin supaya dana investor aman, tapi mana buktinya? Malah dari para pihak pengusaha-pengusahanya yang aman, investornya yang malah nggak aman. Ya ibaratnya seperti itu mungkin ya. Saya ngelihat perspektifnya yang coba untuk disampaikan. Jadi memang kelihatannya inilah akhir dari Gary Gensler ya teman-teman sekalian. Dan sudah pasti kita semua akan lebih excited karena kita berbicara soal Gary Gensler ini itu nggak lepas dari yang namanya XRP Army. Jadi buat teman-teman XRP Army, percaya aja ya, mungkin sebentar lagi kasus Ripple dengan SEC akan segera selesai. Dan kalau segera selesai, kita tahu impact-nya terhadap market kripto itu bakal sangat signifikan. Karena mungkin justru kalau kita berbicara dari segi Ripple-nya atau XRP-nya, mungkin ini satu-satunya kripto nantinya yang akan diakui lebih dulu, lebih awal, dan punya legalitas. Kenapa? Karena dia sudah melalui proses persidangan dianggap di hadapan ya pemerintah atau di hadapan dari para, kita bilang apa ya, mungkin dari para badan regulator, dan ternyata mereka bisa berhasil lolos, dinyatakan tidak bersalah dan bukan security. Itu artinya Ripple atau XRP akan jadi kripto yang pertama yang legal ya, dalam tanda kutip, secara di hadapan sidang gitu. Karena Bitcoin pun belum pernah tuh ngalamin proses yang seperti itu ya. Lebih kurangnya seperti itu. Ini menjadi sebuah kondisi yang cukup menarik. Sebenarnya excitednya buat Ripple ya, atau XRP Army. Tapi secara jangka panjang saya pikir nggak akan mudah juga ya untuk si Gary Gensler atau SEC kedepannya mencap ya ini crypto farm ini securities, crypto farm ini securities, ini melanggar aturan, ini harusnya tutup nih, nggak bisa nih, dan harus ada denda dan bla 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 bla. Ya more or less seperti itu. Dan selain itu, hal tersebut juga lumayan bermasalah ya, karena menyebabkan Coinbase itu berencana untuk angkat kaki dari Amerika. Dan kalau Coinbase melakukan itu di US, itu makin susah tuh yang namanya melakukan perdagangan kripto aset atau cryptocurrency. Dan pada akhirnya ya bisa mempengaruhi market cap juga. Dan tentu saja ini adalah hal yang nggak begitu bagus buat crypto market. Walaupun Coinbase cuman pindah ya, dia nggak istilahnya kita bilang apa ya, mungkin dia nggak berpusat di Amerika lagi, mungkin dia akan pindah dan berpusat di negara lain. Tapi tetap aja hal tersebut akan memberikan pengaruh juga terkait dengan harga kripto apabila itu yang terjadi. But luckily, saya pikir dengan bagaimana hari ini atau kemarin ya si Gary Gensler itu diadili atau kita bilang ini berarti Gary Gensler testifies ya, sama kayak Jerome Powell testifies nih. Ya, harusnya bisa menjadi kabar yang cukup baik lah untuk kemajuan kripto ke depannya. Oke, so itu dia note yang paling penting ya yang perlu saya infokan ke teman-teman. Dan gak kalah penting juga ada berita dari Hong Kong, di mana Hong Kong udah menetapkan cryptocurrency sebagai sebuah properti. Jadi ini dikatakan sebagai aset nih teman-teman untuk badan regulasi Hong Kong yang menilai bahwa kripto itu adalah aset dalam bentuk properti. Menarik kan? Nah, ini harusnya menjadi sebuah proses untuk infrastruktur kripto yang lebih baik ke depannya. Dengan adanya regulasi juga, itu bakal lebih membuka ya kesempatan untuk market cap semakin masuk dan ada fresh money di sana. Hal itu yang bisa menyebabkan mungkin pada next halving Bitcoin to the new all time high.
Oke, so I think that's it everybody untuk update market seputaran kripto hari ini. Saya tahu memang market tidak bersahabat ya, kita ngelihat harganya cenderung turun, but di balik itu semua ada kabar-kabar yang baik atau kabar-kabar yang cukup positif. Ya kita berharap aja secara jangka panjang akan mengarah ke arah yang lebih baik. I think that's it everybody. God bless untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga kiranya bisa bermanfaat dan sampai jumpa kembali di market update untuk Bitcoin dan price actionnya. Cheers guys, bye bye.